Assalamualaikum moms, welcome Olahar Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali ini aku mau bikin donat. Rahasia donat dengan teknik autolysis, adonan donat tanpa banting. Silakan dilihat sampai habis, semoga bermanfaat. Nah, sekarang ini bahan-bahannya. Aku bikinnya di malam hari, sekitaran jam 10 malam. Ini aku pakai teknik autolysis. Ini teknik rahasia buat kalian yang pengen tahu gimana adonan donat aku tanpa bantingnya. Itu ada gula, terus telurnya kuning telur aja, itu ada sedikit putih nggak masalah, dan ini susu kental manis dikasih air, itu banyak ya kental manisnya, sekitaran 4 sendok. Terus ini airnya sekitaran 250 ml. Air untuk susu kental manis itu sekitaran 6 atau 7 sendok makan. Terus ini ada tepung juga, tepung cakra, itu ada sendok sama tempatnya ini, wajannya itu memang kayak gitu keadaannya wajannya mamsa. Itu kelihatan bahwasanya aku buat adonan donatnya pakai wajan yang tadi, itu tempatnya tadi. Jadi jangan salah-salah, ini bermanfaat ya buat aku bikin adonan donat. Jadi ini aku langsung aja masukin tepung cakranya dulu. Tepung cakranya ini sekitar 500 gram atau setengah kilogram. Ini jangan salah ya mams ya, dicatat bahan-bahannya dulu. Ini teknik autolysis karena malam harus dibikin. Teknik autolysis ini harus ditunggu sekitaran 8 sampai 9 jam. Jadi harus malam bikinnya, pagi baru diaduk. Itu ada gula sekitaran 100 gram ya. Ini aku pindah tempat, aku duduk karena aku butuh space yang cukup besar. Itu gula dan tepungnya aku aduk tadi. Ini susunya aku aduk dulu, rencana udah mau dimasukin tapi seingat aku lupa kalau bahasanya kuning telurnya harus dipecahkan dulu, habis itu diaduk. Dan ini bikin sekitar seperti ada lubangnya gitu ya, biar nanti susu sama telurnya tercampur rata. Itu telurnya aku aduk dulu sampai kuningnya pecah, gitu, diaduk gitu ya. Ini masih bahannya sama ya, ini pakai teknik autolysis. Jadi teknik autolysis ini nggak perlu banyak-banyak bahan, cuma sekitar itu. Oh ya teman-teman, kalau nggak mau pakai susu atau susunya nggak ada, nggak apa-apa, dilebihin sama gulanya aja. Itu gulanya opsional, tapi biasanya standarnya pakai 100 gram atau 120 gram, atau bisa juga 120 gram gitu. Tergantung selera aja ya. Ini susunya aku masukin ke dalam wajan yang telur tadi. Jadi aku aduk dan masukin ke tepung, diaduk seperti itu merata, dan lanjut aku tuang air, tidak semua, setengahnya aja. Itu air yang tadi aku aduk sampai merata pakai sendok itu dulu. Ini memang autolysis ini butuh waktu, makanya aku bikinnya malam. Jadi adonannya bisa didiamkan selama 8-9 jam. Lanjut itu aku masukin semua air di dalam botol itu. Botolnya memang sengaja aku beli yang kayak gitu karena ada takaran mili airnya. Ini aku aduk sampai agak merata, lalu nanti aku bakal lanjut pakai tangan. Tapi sebelumnya dicuci dulu tangannya. Jangan sampai langsung dicelupin aja ke sana. Ini aku pasti cuci tangan dulu pakai sabun. Ini masih diaduk karena masih ada tepung-tepungnya. Ini udah di pagi harinya ya. Ini ada beberapa item juga tambahnya, tapi ini bukan tekniknya. Yang tekniknya sebenarnya tadi itu yang adonan tadi malam. Itu adonannya yang udah tadi malam aku bikin dengan teknik autolysis. Lihat adonannya udah elastis ya, udah mulai elastis, jadi kayak gitu. Itu selama 9 jam aku diamin, jadi dimalamin aja gitu. Itu kayak gitu, nggak putus ya, ditarik. Berarti itu tekniknya berhasil ya mams. Itu aku pakai air sekitaran 5 sendok makan. Terus aku itu ada ragi sekitaran 1 sendok setengah. Terus ada mentega itu 100 gram.
Di situ juga di piring biru itu ada garam setengah sendok makan dan vanili setengah sendok makan. Oh ya, garamnya 1/3 sendok makan gitu maksudnya. Salah aku bilang. Itu raginya aku masukin ke dalam gelas itu yang ada isi air. Fungsinya supaya ragi itu kalau udah dimasukin ke adonan, dia langsung meresap ke adonan. Kalau masih bubuk kayak gitu lama ya buat hancurnya, masih kayak teksturnya kayak ada apa ya, kayak pegang pasir gitu. Jadi makanya dikasih air supaya raginya juga jadi cair walaupun agak mengental ya. Itu aku masukin seluruhnya ragi yang ada di piring itu 1,5 sendok. Kenapa aku kasih raginya 1,5 sendok? Ya kalau pakai yang 1 kilo tepung itu biasanya aku pakai 2,5 sendok. Jadi sebenarnya itu sendoknya itu sendok makan tapi nggak penuh 1 sendoknya gitulah. Jadi itu aku aduk supaya itu kelihatan kentalnya gitu, kayak gitu. Masukin ke adonan tadi. Jadi step pertama itu yang di pagi harinya masukin dulu adonan dari ragi dengan air. Itu sebenarnya kalau dilihat-lihat kebanyakan raginya nempel di gelas ya. Jadi sekiranya otomatis itu hitung-hitungannya tuh 1 sendok aja kayaknya raginya. Makanya aku kasih 1,5 sendok biar nanti raginya nggak kurang di adonan gitu. Itu masih aku ambil raginya, sayang kalau dibuangkan, itu ada di sendok. Oh ya, tangan harus steril. Ini udah aku cuci pakai sabun. Dan cincin aku yang di sebelah kanan itu udah aku copot. Kalau teman-teman lihat videoku sebelumnya, pasti aku ada pakai cincin 1 di tangan sebelah kanan. Ini aku memang duduk bikin adonannya karena space-nya lebih besar daripada tempat meja masak aku itu ya. Jadi kayak gitu, ini diaduk sampai merata. Ini aku percepat aja videonya biar cepat aja. Itu aku kasih alas buat wajannya supaya tidak geser-geser gitu. Karena kan itu lantai keramik ya, jadi licin gitu kalau pakai stainless kayak gitu. Jadi aku aduk kayak itu, kayak dipicit-picit gitu, remes-remes kayak gitu. Sesekali aku akan balik-balikin adonannya. Dan aku robek gitu, aku balikin yang bagian luar ke dalam, dari dalam keluar gitu adonannya. Jadi bahan-bahan tadi raginya tadi itu nggak hanya di luar aja yang kena, tapi langsung di bagian dalam juga kena gitu. Jadi nanti adonannya mengembangnya sempurna gitu. Itu menteganya aku kasih setengah dulu, kayak gitu. Itu jilbab aku bener deh, karena kepanjangan. Sebenarnya nggak ganggu-ganggu banget, masih bisa buat diatasi. Itu masih aku aduk, itu aduk mentega. Oh ya, kalau memang teman-teman nggak ada mentega kuning, bisa juga pakai mentega putih ya gitu. Oh ya, vanille itu sebenarnya nggak perlu ada ya, tapi aku juga kalau ada vanille aku masukin vanille. Vanille itu fungsinya dia aku buat bikin wangi aja. Terus yang garam itu fungsinya untuk perekat gitu. Jadi kan adonannya sebelum dikasih garam itu elastisnya cukup bagus ya. Jadi kalau dikasih garam sedikit makin bagus gitu. Dia fungsinya merekat gitu. Ini masih aku aduk karena ini kalau donat ini memang adonannya cukup lama untuk diaduk gitu. Itu aku ambil setengah lagi menteganya, itu bakal aku campurin sama vanili. Jadi aku bakalan campurin vanili sama mentega dulu, baru aku masukin ke dalam adonan donat tadi supaya vanilenya nggak terkumpul dalam satu tempat aja. Ini rahasia ya sebenarnya, tapi aku karena kebetulan
ilmu itu harus dibagi-bagi, nggak dimakan sendiri. Jadi ini semoga bermanfaat ya video aku ini. Dan donat ini usaha aku, usaha harian aku, usaha rumahan aku. Jadi teman-teman bisa contoh usaha aku ini. Itu Pak suami lewat ya, karena aku duduknya di depan pintu. Itu Pak suami ambil HP. Ini karena pagi ya aku bikinnya. Oh ya, ini aku tuh lupa terekor masukin garamnya sama dengan masukin vanili tadi, diambil sama pakai mentega, diaduk dulu pakai mentega baru masukin ke adonan donat. Ini aku ambil adonan yang nempel-nempel di tepi-tepi wajannya. Itu masih aku robek kayak gitu supaya adonannya tercampur rata. Ini nggak dibanting-banting ya, itu kelihatannya dibanting padahal aku angkat-angkat aja supaya membalik-balikin adonannya supaya teraduk rata. Memang bikin donat ini butuh waktu banyak, tapi dengan teknik autolysis ini nggak perlu pakai tenaga terlalu banyak. Karena ini kan manual, kalau pakai yang mesin bisa juga pakai mesin mixer, nggak usah pakai autolysis ya. Biasa itu tekstur adonannya udah lembek, udah bagus untuk dibikin donat. Ini masih ada lengket-lengket gitu. Itu lihat adonannya bisa ditarik panjang kayak gitu, berarti ini adonannya udah siap buat didiamin sekitaran 30 menit. Itu sebelum didiamin dibikin bulat kayak gitu dulu adonannya biar mengembangnya bagus kayak gitu. Aku pakai 2 tangan karena 2 tangannya udah aku cuci juga gitu. Ya, aku tutup pakai serbet yang tadi, serbetnya masih baru aku ambil dari lemari. Ditutup selama 30 menit. Adonannya seperti ini. Tara. Dia akan lembut kayak gitu dan akan mengembang 2 kali lipat dari adonan sebelumnya, dan kayak gitu teksturnya. Wah. Ini sempurna banget nih buat adonan donatnya. Semoga teman-teman bisa contoh ambil cara-cara tips dari aku ini bikin donatnya. Ini kertas HVS A3 ya, maaf ya. Karena aku nggak ada wajan kayak talenan gitu yang cukup besar, jadi aku kasih kertas aja baru ini ya, nggak bekas. Terus aku kasih tepung kayak gitu buat donatnya nggak lengket. Sebenarnya nggak bagus ya sebenarnya di kertas kayak gini, nggak bagus, bakal lengket gitu. Tapi kalau kebanyakan tepung ini biasanya nggak lengket di aku ya. Ini aku disebarin tepungnya. Maaf, kulit aku memang sawo matang ya, bukan sawo matang, itu memang karena aku pakai motor ya, jadinya kayak gitu hitam. Jangan salah fokus juga ya. Aku syukuri apa yang udah dikasih Allah. Penting sehat aja. Ini aku tadi lupa ngerekor yang pertama, cara ukur timbang berat per donatnya. Itu cara bulatin donatnya. Ini caranya kayak gitu, dibulatin kayak gitu. Terus pakai 2 jari jempol sama telunjuk buat bikin donatnya rata dan bulat, halus gitu. Tekniknya kayak gitu aja. Aku nggak bisa contohin cara bilangnya, cuma lihat aja videonya. Makanya lihat sampai habis, karena sampai akhir itu banyak banget cara-cara bikin donat yang gampang. Ini aku timbang adonan donatnya. Biasanya kalau untuk dijual, adonan donat itu sekitaran beratnya 35 gram ya. Itu bakalan ngembang. Biasanya aku yang ukuran 35 gram itu aku jual sekitaran 2.500 pakai toppingnya. Itu bulatnya tekniknya sama sampai adonannya habis ya. Di sini donatnya nggak aku bolongin di tengah. Ini aku bikin donat yang bulat aja biar simple aja. Ini kan pemula, jadi ya kayak gitu aja. Ya, aku nggak tahu mau cara bilangnya apa lagi. Pokoknya kayak gitu, liatin aja sampai habis tekniknya.
kayak gini bentuk adonannya setelah dibulatin semua, cukup banyak ya, ini setengah kilo. Itu ada beberapa ya dapatnya, sekitaran 27 kalau nggak salah. Ini aku udah mulai masak donatnya, diapil kecil, minyaknya kalau bisa banyak, sekitaran 1 liter atau kurang dari 1 liter nggak masalah. Itu tekniknya aku 1 kali balik aja. Aku pakai teknik ini supaya donatnya matang merata. Nanti sebelum balikin donatnya, dilihat aja dulu bagian bawah donatnya udah berwarna kuning atau belum. Kalau udah berwarna kuning, dibalikin menggunakan sumpit kayak gitu. Kalau pakai sendok masak itu nanti adonannya akan kayak sumbing kayak gitulah pokoknya. Jangan salah fokus sama di bagian belakang aku ada ember hitam sama tempat kuping itu ada ikan belum aku bersihin. Itu yang hitam itu tempat taruh piring-piring kotor aku, jadi nggak berantakan karena aku cuci piringnya di kamar mandi. Aku belum ada wastafel atau tempat cuci piring itu, jadi aku ala kadarnya aja di rumahnya ini. Dan ini donatnya udah matang. Aku ngambilnya sengaja pakai spatula karena donat aku nggak ada bolongnya tengahnya ya. Dan ini udah mateng, jadi nggak akan kempes gitu. Aku mentirisnya pakai tirisan gorengan, tapi itu baru aku ambil karena udah dicuci ya. Itu aku taruhnya di atas kertas juga, kertas AVS A3 yang baru, bukan yang bekas dari tempat adonan yang belum matang tadi. Itu aku lanjut masukin adonan yang mau dimasak itu, kayak gitu aku masukinnya satu-satu. Itu adonannya kan rada kecil ya, tapi nanti pas dimasak dia ngembang kayak gitu kan, kelihatan tuh ngembangnya kan. Makanya lihat terus sampai habis video ini. Jangan lupa support terus video aku ini supaya aku semangat bikin videonya, karena ada sedikit ilmu aku yang mau aku bagiin di dalam videoku ini. Semoga bermanfaat. Ini besar-besar ya donatnya ya udah matang kayak ini. Donatnya itu ada rada kecoklatan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah sekarang aku mau kasih topping donatnya. Itu ada kacang, toppingnya kejunya bebas mereknya apa aja. Terus itu ada meseseres, ada choco chip. Terus selainya aku pakai selai coklat, itu yang tiramisu rasa coklat, lalu yang strawberry. Aku taruhnya di plastik gitu biar gampang aja ngetoppingnya. Aku pakai 3 warna aja, 3 rasa maksudnya. Itu mereknya coklatnya glaze. Itu aku pakai sendok buat ngerapiin toppingnya kayak gitu. Bisa dilihat. Ini aku pakai coklat dulu toppingnya. Ini rencana aku untuk coklat ini akan aku gabungin pakai garnish kacang. Ini favorit aku ya. Donat ini adalah usaha rumahan aku. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Tapi sekarang karena pandemi, aku istirahat dulu. Itu aku pakai 3 sendok karena 3 rasa ya coklatnya. Kenapa aku nggak pakai kayak whipped cream atau kayak semacam selai dari mentega gitu? Itu udah biasa ya aku lihat di pasar. Kali ini aku pakai yang beda, pakai glaze biar makin enak tuh. Sama ini pakai punggung sendok juga buat ngerapiinnya. Ini donatnya memang nggak aku kasih bolong di tengahnya ya, aku bikin bulat kayak gitu aja. Ini bakal aku kasih toppingnya atau garnishnya itu choco chip.
Itu kelihatan kan, aku bilang tadi nggak pakai cincin bikin adonan adukannya. Ini aku udah pakai cincin lagi karena udah nggak ngaduk-ngaduk lagi kan. Nanti lihat pas terakhir, makanya tonton sampai habis videonya. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow Instagram aku Yola Haryati 22. Nanti ada di bio videoku ini, bisa dilihat. Lalu juga teman-teman jangan lupa support YouTube aku ini, channel YouTube aku ini, biar aku makin semangat bikin videonya dan kasih sedikit ilmu yang ada di aku gitu. Itu pakai tiramisu. Aku kasih contoh beberapa aja. Nanti bisa teman-teman kreasiin sendiri. Dan sekalian aku bilang, coklat glaze-nya sebenarnya banyak nih ya rasanya. Ada mangga, ada vanilla, ada juga blueberry, ada rasa permen karet, cukup banyak juga. Jadi aku pakainya yang biasa laris manis, yang coklat, strawberry, sama tiramisu. Dan toppingnya, maksudnya aku itu garnishnya biasanya ada coklat yang diparut. Sekarang nggak ada aku taruh karena kalau pakai coklat parut itu kalau ditaruh lama bakalan mencair kalau kena panas gitu. Enaknya dimakan langsung. Itu aku kasih tipis aja coklatnya karena aku mau kasih meses, karena meses itu udah manis ya. Kayak gitu, tipis aja. Lalu aku masukin, tempelin glaze-nya ke meses seres kayak gitu. Semua topping dan topping terus pokoknya semuanya yang aku punya ini aku beli di toko yang sama. Harganya bervariasi. Jadi memang kalau bikin donat ini butuh waktu, butuh dana, dan butuh kesabaran ya. Kalau nggak sabar nanti donatnya nggak jadi-jadi. Nanti diikutin aja caraku dengan teknik autolisis, karena sebelum aku mengetahui teknik autolisis ini, aku memang dari awal bikin donat pakai yang seperti biasa, tunggu sekitaran 30 menit adonannya, habis itu donatnya dibanting-banting. Sekarang aku karena tahu sedikit ilmu soal donat ini, aku dapat ilmunya tentang autolisis, makanya aku berbagi di YouTubeku. Itu aku kasih garis-garis kayak gitu, nanti akan ku tarik pakai lidi. Itu lidi dari bakso bakar tuh. Tapi udah dicuci kok, tenang aja, udah dicuci sama pakai sabun ya. Aku buat makanan ini, bikin makanan kayak gini, aku jaminkan kebersihannya. Menurut aku udah bersih karena aku cuci tangan, tempatnya aku bersihin pakai Mr. Muscle. Habis itu aku cuci pakai sabun semua alat-alatku ini. Jadi aku bikin makanan ini aku anggap buat aku makan juga, walaupun itu dijual ataupun di videoin kayak ini, karena itu bakalan aku yang makan gitu. Walaupun akan aku bagi-bagi nanti ke tetangga atau aku kasih ke adik aku gitu. Pokoknya kayak gitu beberapa contoh dari toppingnya, nanti bisa dikreasiin aja. Lihat sampai habis ya.
ini hasilnya donat tadi yang udah aku topping, cantik-cantik bukan? Bikin selera banget mau makannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik gambar lonceng di samping subscribe ya, tulisan subscribe, biar teman-teman pada tahu kapan aku udah bikin video baru ya, mengupload video baru gitu maksudnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku YolaHaryati22. Terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.